Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang transaksi entitas induk dan entitas anak terhadap persediaan dan jasa. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari Angke Diasi Iswarianti dengan NPM 1801020055 dan saya sendiri Elisa Serina Febrianti dengan NPM 1801020090. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang transaksi antara entitas induk dan entitas anak, di mana entitas induk dan entitas anak ini sering terlihat dalam suatu transaksi, seperti jual beli, persediaan, jual beli aset tetap, atau pemberian pinjaman. Dalam PSAK 65 Revisi 2014 Laporan Keuangan Konsolidasi, transaksi yang melibatkan entitas induk dan entitas anak sering disebut transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Selanjutnya yaitu pentingnya eliminasi atas transaksi antara entitas induk dan entitas anak, di mana dalam PSAK 65 Revisi 2014 Laporan keuangan konsolidasi sebagai laporan keuangan kelompok usaha yang di dalamnya terdapat aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban-beban, dan arus kas entitas induk dan entitas anak. Transaksi penjualan persediaan. Dampak terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Yang pertama adalah dampak terhadap pencatatan entitas anak, di mana merupakan suatu transaksi jual beli persediaan antara entitas induk dengan entitas anak, yang merupakan suatu contoh transaksi antar entitas dalam suatu kelompok usaha. Untuk keuntungan ataupun kerugian yang muncul dari jual beli belum terrealisasi selama persediaan tersebut masih di entitas induk ataupun entitas anak. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak terhadap jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi di sini terkait dengan transaksi jual beli persediaan antara entitas induk dan entitas anak. Itu tergantung pada posisi persediaan pada akhir periode. Ketika seluruh persediaan yang diperoleh dari entitas induk itu sudah terjual ke perusahaan non-afiliasi pada periode yang sama dengan periode perolehannya, maka jurnal eliminasi dibuat untuk menghapus angka penjualan dan beban pokok penjualan sebesar angka penjualan persediaan entitas induk ke anak. Jika pada akhir periode seluruh persediaan yang diperoleh dari entitas induk itu belum terjual, maka penjualan dan beban pokok penjualan yang diakui entitas induk itu harus dieliminasi. Untuk keuntungan dan kerugiannya atas penjualan tersebut juga harus dieliminasi. Seluruhnya dengan cara mengurangi nilai persediaan. Namun, ketika persediaan tersebut terjual sebagian pada periode tersebut, maka sebagian keuntungan ataupun kerugian penjualan persediaan yang belum terrealisasi harus dieliminasi. Untuk selanjutnya adalah mengenai tentang transaksi hulu penjualan persediaan. Nah, ini untuk memperoleh pemahaman secara komprehensif tentang prosedur konsolidasi yang melibatkan transaksi hulu untuk penjualan persediaan. Sedangkan untuk transaksi hilir penjualan persediaan adalah untuk memperoleh pemahaman secara komprehensif tentang prosedur konsolidasi yang melibatkan transaksi hilir terkait dengan penjualan persediaan. Digunakan ilustrasi yang sama dengan penyesuaian saldo pada beberapa akun yang terkait dengan transaksi penjualan oleh entitas induknya. Transaksi penjualan jasa. Entitas induk dan entitas anak sering terlibat pada transaksi penjualan jasa. Entitas induk memberikan jasa pada entitas anak atau sebaliknya. Seperti halnya dengan transaksi penjualan persediaan, dampak pada transaksi penjualan jasa antara entitas induk dan entitas anak juga harus dieliminasi. Dalam transaksi penjualan jasa, pendapatan jasa yang diakui oleh entitas induk atau entitas anak akan menjadi beban anak atau entitas induk pada nilai yang sama, sehingga terdapat keuntungan yang belum terrealisasi atas transaksi tersebut. Ilustrasi komprehensif.
Ilustrasi berikut akan memberikan gambaran secara komprehensif mengenai dampak transaksi penjualan persediaan dan jasa baik transaksi hulu maupun hilir terhadap penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh soal di mana laba persediaan antar perusahaan. Dalam perusahaan P memiliki 90% keuntungan yang diperoleh perusahaan S, di mana nilai buku sama dengan nilai wajar pada awal tahun 1991. Dalam pendapatan terpisah tahun 1991 terdapat penjualan, harga pokok penjualan, beban-beban, dan pendapatan terpisah. Dalam perusahaan P, penjualan sebesar 500.000 dan harga pokok penjualan sebesar 300.000 dan beban-beban sebesar 100.000 dan hasil pendapatan terpisah pada perusahaan P sebesar 100.000. Dan pada perusahaan S, penjualan sebesar 300.000 dan harga pokok penjualan sebesar 200.000 dan beban-beban sebesar 50.000 dan hasil pendapatan terpisah pada perusahaan S sebesar 50.000. Dan hasil kombinasinya sebesar 800.000 dan harga pokok penjualannya sebesar 500.000 dan beban-beban sebesar 150.000 dan hasil pendapatan terpisah pada kombinasi sebesar 150.000. Baiklah, langsung saja kita bahas tentang penjualan arus ke bawah yang belum direalisasi ditangguhkan sebesar 5.000. Dalam pendapatan terpisah terdapat penjualan, harga pokok penjualan, beban-beban, pendapatan di perusahaan S, pendapatan minoritas, dan pendapatan bersih. Dalam perusahaan P, penjualan sebesar 500.000 dan harga pokok penjualan sebesar 300.000 dan beban-beban sebesar 100.000 dan pendapatan di perusahaan S sebesar 40.000 dan pendapatan di minoritas kosong dan pendapatan bersihnya sebesar 140.000 dengan hasil 500.000 dikurang 300.000 dikurang 100.000 dan ditambah 40.000 dan hasilnya pendapatan bersih sebesar 140.000. Dalam perusahaan S dengan keuntungan 90%, penjualan sebesar 300.000 dan harga pokok penjualan sebesar 200.000 dan beban-beban sebesar 50.000 dan hasil pendapatan bersihnya sebesar 50.000 dengan pendapatan 300.000 dikurang 200.000 dikurang 50.000 dan hasil pendapatan bersihnya sebesar 50.000. Dan penyesuaian dan eliminasi pada penjualan sebesar 50.000 dan harga pokok penjualannya sebesar 5.000, di mana yang belum direalisasikan ditangguhkan, dan 50.000 dari hasil perusahaan S 90% dengan keuntungan 90%. Dan pendapatan di perusahaan S sebesar 40.000 dan konsolidasi pada penjualan sebesar 750.000. Mohon maaf, maksudnya 850.000 dengan hasil perolehan 500.000 ditambah 300.000 ditambah 50.000 yaitu 850.000. Dan konsolidasi pada harga pokok penjualan sebesar 455.000 di mana 300.000 ditambah 200.000 dikurang 5.000 dan dikurang 50.000 pada penyesuaian dan eliminasi. Dan konsolidasi pada beban-beban yaitu sebesar 150.000 yaitu dengan hasil 100.000 ditambah dengan 50.000 dari perusahaan S dan perusahaan P. Baiklah, selanjutnya yaitu pendapatan minoritas sebesar 5. Mohon maaf, pendapatan hasil bersihnya yaitu sebesar 240.000 dengan hasil 850.000 dikurang 455.000 dikurang 150.000 dan dikurang dari pendapatan minoritas sebesar 5.000 yaitu hasilnya 240.000. Selanjutnya yaitu ada perhitungan pendapatan hak minoritas di mana 50.000 dikali 10%.
iJournal dalam konsolidasi satu garis, yaitu investasi pada perusahaan S terletak di debit sebesar 40.000 dan pendapatan dari perusahaan S sebesar 40.000. Untuk mencatat pendapatan dari perusahaan S dihitung sebagai 50.000 dikali 90% dari keuntungan perusahaan S dan dikurang 5.000 dari laba yang belum direalisasi ditangguhkan. Selanjutnya yaitu ada iJournal kertas kerja konsolidasi, di mana penjualan terletak di debit sebesar 50.000 dan harga pokok penjualan sebesar 50.000 untuk eliminasi jumlah pembelian dan penjualan antar perusahaan. Selanjutnya yaitu harga pokok penjualan terletak di debit sebesar 5.000 dan persediaan terletak di kredit sebesar 5.000 untuk menangguhkan laba yang belum direalisasi pada persediaan akhir. Dan yaitu ada pendapatan dari perusahaan S sebesar 40.000 terletak di debit dan investasi pada perusahaan S terletak di kredit sebesar 40.000 untuk eliminasi pendapatan dari perusahaan S dan mengembalikan akun investasi pada saldo awal periodenya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.